warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Kusumaningrum dari Prodi PKMI kelas 2B, nomor absen 39. Di sini, saya akan menjawab soal UAS Filsafat Umum dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Zuhriah. Untuk soal yang pertama yaitu, jelaskan secara singkat inti dari aliran filsafat barat modern mulai dari rasionalisme, empirisisme, kritisisme, positivisme, eksistensialisme, dan pragmatisme. Yang pertama yaitu rasionalisme. Jadi, rasionalisme yaitu aliran dalam filsafat yang beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio atau berpikir. Jadi, dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Tanpa rasio, maka mustahil manusia itu dapat memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Karena rasio itu adalah berpikir, maka berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan, dan manusia yang berpikirlah yang akan memperoleh sebuah pengetahuan. Semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkannya. Berdasarkan pengetahuanlah manusia berbuat dan menentukan tindakannya, sehingga nantinya akan ada perbedaan perilaku, perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan perbedaan pengetahuan yang sudah didapatkannya. Jadi pada intinya, rasionalisme adalah aliran filsafat barat yang percaya bahwa cara untuk mencapai pengetahuan adalah bersandar kepada logika dan juga intelektual. Kemudian, empirisisme. Empirisisme yaitu aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Karena di dalam empirisisme beranggapan bahwa pengalaman merupakan faktor fundamental di dalam sebuah pengetahuan, sebab pengalaman dinilai sebagai sumber dari pengetahuan manusia. Hal yang membedakannya dengan aliran filsafat rasionalisme adalah empirisisme lebih menekankan kepada pengalaman secara indrawi, bukan hanya secara pemikiran atau sebuah penalaran murni saja. Kemudian, kritisisme. Kritisisme yaitu aliran dalam filsafat yang berada di tengah-tengah antara rasionalisme dan empirisisme. Sebab di dalam aliran kritisisme berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji, sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisisme. Maksudnya, jika di dalam pemikiran filsafat rasionalisme lebih menekankan kepada pemikiran atau rasio dari manusia, sedangkan di dalam empirisisme itu lebih menekankan kepada pengalaman yang dialami oleh manusia itu sendiri secara indrawi. Maka kritisisme dimaknai sebagai filsafat yang memulai pelajarannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio atau akal sebagai sumber-sumber pengetahuan manusia, karena bagi kritisisme, sebuah pengetahuan tidak hanya bisa diandalkan dari pemikiran, karena pada dasarnya pemikiran manusia itu terbatas, dan tidak bisa juga hanya diandalkan sebatas pengalaman indrawi, karena indera manusia itu juga ada batasnya, serta pengalaman yang dialami manusia itu juga berbeda-beda. Kemudian positivisme. Positivisme yaitu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan itu dianggap benar manakala bersifat logis, empiris, dapat dibuktikan melalui observasi dan hasilnya terukur. Aliran positivisme ini menolak segala sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak dapat dibuktikan dengan suatu kajian ilmiah. Kemudian, eksistensialisme, yaitu aliran dalam filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi atau keberadaannya. Seperti contohnya, saat ada manusia dan juga kursi. Nah, di sini yang bisa dikatakan sebagai eksistensinya yaitu manusia, karena manusia itu menyadari bahwa dirinya ada, sedangkan sebuah kursi atau sebuah benda mati tersebut tidak bisa menyadari keberadaannya, dan benda tersebut bisa berarti atau eksistensinya diakui karena keberadaan manusia itu. Jadi yang bisa dikatakan eksistensi atau ada itu adalah manusia itu sendiri. Manusia itu pada intinya dia bisa melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi satu hal yang pasti dan tidak bisa diragukan olehnya adalah bahwa dirinya itu ada. Cara bereksistensi manusia ini dilakukan dengan cara melakukan sebuah kesibukan dengan menggunakan benda-benda di sekitarnya, dan seperti itulah eksistensi manusia itu bekerja, yaitu manusia ketika berada di dalam dunia ini dengan kesadarannya. Kemudian pragmatisme, yaitu
aliran dalam filsafat yang menyebutkan bahwa benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Jadi, dalam aliran pragmatis ini beranggapan bahwa suatu pernyataan itu dinyatakan fungsional dan mempunyai kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar. Dan apabila pernyataan tersebut sudah tidak bersifat demikian dikarenakan ada suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baru, maka pernyataan itu akan ditinggalkan, begitupun seterusnya. Orang-orang dengan aliran pragmatis ini tidak ingin repot dikarenakan mereka meyakini bahwa sesuatu yang benar itu pada intinya sesuatu hal yang dapat dipraktekkan dan dapat memberi manfaat serta manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, dan apabila hal tersebut atau hal yang dilakukan tidak memberi manfaat maka akan dikatakan salah. Untuk soal yang kedua yaitu, jika epistemologi barat hanya sebatas mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris dengan menggunakan aliran filsafat modern, maka epistemologi apa yang akan saya gunakan untuk mengkaji hal yang bersifat fisik maupun metafisik dan di luar nalar, mengingat epistemologi pengetahuan Islam tidak bisa dipisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Nah, sama halnya dengan saat para ilmuwan barat mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris dengan pengalaman, indera, eksistensi maupun fungsi praktis, maka di dalam Islam atau dalam filsafat Islam untuk mengkaji hal-hal yang di luar nalar itu dengan mempelajari Al-Quran maupun hadis. Karena bagi filsafat Islam sumber pengetahuan yang utama itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, kalam Tuhan tersebut kan tertuang di dalam Al-Quran, maka hendaknya kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran serta mencari kebenaran bukti firman Allah tersebut dengan cara mengkajinya secara ilmiah ataupun mengkajinya langsung di lapangan. Tetapi bukan niat untuk meragukan kuasa Allah, akan tetapi diniatkan untuk menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya Allah adalah sumber ilmu pengetahuan yang utama dan eksistensinya yaitu diwujudkan dengan adanya alam semesta ini. Dan selain itu kita sebagai manusia juga salah satu wujud eksistensinya, karena elemen yang penting bagi epistemologi filsafat Islam yaitu meliputi wahyu, akal, dan empiris. Wahyu berasal dari Tuhan, kemudian Tuhan memberikan manusia akal untuk melakukan empiris atau pembuktian secara ilmiah tentang kebenaran suatu bidang keilmuan agar mendapatkan suatu validasi atas kebenaran tersebut. Untuk soal yang ketiga, pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan setelah mengkaji filsafat barat modern yang barangkali bisa kalian terapkan di kehidupan nyata? Pelajaran yang bisa saya dapatkan setelah mengkaji filsafat barat modern yaitu dengan bagaimana cara membuktikan segala sesuatu hal dan tidak langsung percaya sebelum hal tersebut sudah dibuktikan atau dikaji secara mendalam melalui sebuah karya ilmiah. Karena pada dasarnya kebenaran itu akan selalu bersifat relatif seiring dengan perkembangan zaman, dan keyakinan terhadap kebenaran itu juga akan selalu berubah. Bisa jadi apa yang kita yakini dan dikatakan benar hari ini seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan teknologi akan menjadi salah. Selain itu, di dalam filsafat barat juga memiliki kebebasan untuk berpikir, sehingga sebagai manusia kita bisa eksplor lebih jauh tentang bagaimana sebuah ilmu itu bisa dikatakan sebuah bidang keilmuan, bahkan bisa menciptakan teori-teori baru yang bermanfaat dan bisa digunakan di masa depan. Selain itu, sifat kerja keras serta pantang menyerah para ilmuwan barat juga menjadi salah satu pelajaran berharga yang saya dapatkan setelah mengkaji filsafat barat modern, karena tentu saja jika ingin mendapatkan sebuah pengetahuan baru maka butuh effort atau usaha untuk mendapatkannya. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan selalu melakukan yang terbaik untuk mendapatkan apa yang ingin kita capai. Para tokoh filsafat barat modern menerapkan sikap gigih berjuang, kuat terhadap keyakinan yang diyakininya dan tidak mudah digoyahkan dengan apapun. Semangat untuk selalu meneliti suatu bidang keilmuan serta berusaha bersifat bijaksana dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di dalam hidup. Serta dalam filsafat barat juga diajarkan untuk menyadari keberadaan atau eksistensi kita sebagai manusia di dunia ini, bahwa kita itu ada dan kita berharga. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.